Akan ada yang berbeda pada saat pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di tahun ini dengan masih berlakunya status pandemi COVID-19. Pihak Istana Kepresidenan akan menggelar upacara detik-detik proklamasi dengan cara virtual yang juga bisa diikuti oleh masyarakat dengan cara melakukan pendaftaran lewat website yang sudah disediakan. Upacara peringatan HUT RI ke-75 akan digelar secara terbatas pada 17 Agustus 2020 sehingga masyarakat tak lagi bisa meramaikan Istana Merdeka seperti tahun-tahun sebelumnya. Pembatasan pada upacara pengibaran bendera dan detik-detik proklamasi pada peringatan HUT RI ke-75 tidak hanya berlaku bagi masyarakat saja. Namun, sesuai instruksi Presiden RI, hanya 14 orang petinggi negara yang akan hadir secara fisik di Istana Merdeka. Di antaranya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta dengan istri masing-masing, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, sejumlah menteri, serta Panglima TNI dan Kapolri. Masih berlakunya status pandemi COVID-19 dan belum bisa ditekannya angka penularan menjadi latar belakang pelaksanaan upacara bendera dan detik-detik proklamasi dilakukan dengan cara yang baru, yakni dengan cara virtual. Tapi, bagi masyarakat yang ingin turut serta berpartisipasi dengan upacara virtual, pihak Sekretariat Kepresidenan telah membuka pendaftaran secara online yang bisa diakses melalui website pandangistana.setnek.go.id. Setelah membaca dan memahami cara serta ketentuan yang tertera di laman web, masyarakat bisa langsung melakukan registrasi dengan mengisi kolom biodata. Beberapa yang perlu diisi adalah nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan, alasan keikutsertaan, serta unggah foto identitas seperti KTP atau paspor yang dimiliki. Kuota peserta upacara yang bisa diikuti masyarakat adalah sebanyak 17.845 orang. Dan pendaftaran dimulai pada Senin 10 Agustus 2020 pada pukul 17 lewat 8 menit 45 detik waktu Indonesia Barat. Jika diperhatikan, angka-angka yang tadi disebutkan pada jumlah kuota dan waktu pendaftaran merupakan simbol dari Hari Kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Karena keterbatasan room yang tersedia, kami membagi dua sebetulnya untuk 17.845 ini. 8.922 pemohon itu mendapatkan alokasi link mengikuti upacara pagi. Kemudian 8.923 pemohon berikutnya mendapatkan link upacara sore. Jadi memang 17.845 ini sebetulnya untuk total masyarakat yang bisa berpartisipasi di dua upacara tersebut. Selain masyarakat, Biro Protokol Sekretariat Presiden juga menyiapkan 4.000 undangan khusus bagi tokoh negara, seperti mantan presiden, putra-putri proklamator, pejabat negara maupun daerah, para duta besar dari Indonesia dan negara sahabat, serta kepala daerah mulai tingkat gubernur, wali kota, hingga bupati untuk mengikuti upacara virtual peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu sebetulnya kami juga ada sekitar 4.000-an undangan yang memang kami tidak perlu memohon, tapi kami memberikan link kepada mereka untuk mengikuti jalannya upacara secara virtual. Jadi yang selama ini 8.000-an orang kurang lebih yang biasa hadir di istana itu istilahnya given lah begitu, kami undang kembali melalui video conference sebagai contoh. Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden, Yayat Hidayat, juga menambahkan, sejak dibuka mulai 10 Agustus hingga Rabu 12 Agustus 2020, lebih dari 7.000 orang yang telah melakukan pendaftaran, di mana 99% diantaranya berasal dari dalam negeri dan 1% lainnya dari luar negeri. Upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus secara virtual sejatinya akan menjadi hal pertama yang dilakukan sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Selain disiplin untuk tetap menjaga protokol kesehatan, masyarakat juga diminta untuk berkreasi guna memeriahkan HUT RI ke-75 secara virtual. Oke, selesai sudah. Jadi saya barusan mengikuti proses pendaftaran dan juga verifikasi untuk menjadi peserta upacara virtual pada tanggal 17 Agustus 2020 yang akan datang. Nah, setelah itu partisipan termasuk saya langsung mendapatkan notifikasi melalui email dan juga WhatsApp
berupa tautan yang nantinya bisa diklik pada tanggal 17 Agustus 2020, 30 menit sebelum upacara virtual dilakukan. Ini menarik ya, karena pertama kalinya kita akan melakukan upacara bendera 17 Agustusan dengan video conference. Setelah itu ada beberapa syarat yang harus diikuti oleh seluruh partisipan. Di antaranya adalah harus bersikap sopan santun, lalu yang kedua mengikuti seluruh rangkaian dengan hikmat, dan yang ketiga, protokol istana meminta seluruh peserta untuk menggunakan pakaian adat daerah masing-masing ataupun yang dimiliki. Jadi ini tidak mengurangi kemeriahan dalam perayaan ataupun peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Albi Pratama, Ilham Haji, Jakarta.